Prasmanita Suryate. Jadi malam ini pelayan kita adalah liturgi Samang Torang Panjaitan. Untuk wakil jemaat membaca epistel itu Inang Heldiola Sitorus Guru Limbong. Doa syafaat nanti oleh Amang Tumbur Butar-Butar atau Inang Tumbur salah satu. Terus nanti warta singkat saya sendiri. Hari ini kita kebaktian sekaligus ada diskusi. Demikian. Dilanjutkan Amang Torang Panjaitan lah. Nanti warta setelah khotbah ya. Setelah doa terakhir, khotbah doa baru warta dari kami. Terima kasih. Itu teh. Kurang mundur Amang. Yap. Jadi salam buat kita semua. Ada orang so tapuka sang yang tabi borngino tabereng mah buku acara na dong di hitabe. Songonang diatur hon nakingan amang situ tapea. Anon nama jaha epistel siar ruas Inang Guru Limbong na doa sapat sian amang butar-butar. Jadi asata mulai acara ta Taparade marohata margite martangyang mahita di bagasar rohata be. Amin. Marede mahita siap buku ede nomor 4 ayat sada do tolu. Dan diuluan di Inang Guru Silitonga. Itu tolong dihidupkan audionya. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas abang sonatibo, jala namar mulia. Jala akara puni pahyana manggohi bagas joro. Jongjong di atas suru-suruan serafim. Jala masih joan manasida songonon. Nabadia do Jehovah Sebaot. Gok hamuliaonna liat portibion. Haleluya. Martangyang mahita. Ale debata si tulusada. Debata ama. Anak do di perbadia. Nama dok mauliate mahami tuho. Ala di topa. Di palua. Jala di perbadia iko kami. Hinorkon di asi do tolong di roham nagodangi. Saya ramoti mahami di bagasan parmaraat doh pangujunan. Apuli hami uju marsak. Pahehe hami uju tinggang. Jala togu-togu hami di hasusuda di bohal nami tuhara jomu na di banduagi jangi. Asa disi pujion nami ho.
marhite-hite roha dohot kata nai baru. Amin. Marete hita siap buku gede nomor 504, ayat sada dohot 2. Tolong dihidupin Inang. Itu, tolong dihidupin itu. Raja Hama turpuk di Taborninon siam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Maredehita siap buku den nomor 206 ayat sada dohot tolu AHP masa di ngoluon.
Lama tutiki tu amang putar-putar, bahwa kita di tangian pangodianon. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan hadirat-Mu ya Tuhan, buat penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Bapa, hingga pada saat ini kami masih dapat menikmati sebagian daripada berkat-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami masih bisa berkumpul bersama-sama meskipun di rumah masing-masing, tapi kami masih dapat melakukan ibadah online. Kami bersyukur ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan persekutuan kami malam ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta, Engkau berkati semua pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan dan hamba-Mu. Semua jemaat yang ikut dalam ibadah ini maupun yang tidak bisa ikut ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami dan hati kami. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu hadir di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, kami juga tidak lupa menyampaikan pokok-pokok doa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat setiap keluarga, setiap kaum bapa, Engkau berkati mereka dalam segala aktivitasnya, Engkau berkati mereka dalam pekerjaannya dan setiap apa yang mereka lakukan ya Tuhan, agar mereka dapat menjadi kepala keluarga, menjadi ayah dan menjadi suami yang baik dalam rumah tangga. Kami juga berdoa buat setiap kaum ibu ya Bapa, Engkau berkati mereka agar dapat menjadi istri yang baik dan ibu yang baik untuk anak-anak, untuk mendidik anak-anak di rumah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa buat setiap anak-anak, terutama yang sedang dalam pendidikan, terutama di masa pandemik ini ya Bapa. Engkau berkati pendidikan anak-anak kami ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, semuanya saat ini sedang dalam keterbatasan, tapi ajari kami Bapa untuk tetap mengucap syukur, sehingga kami mampu membantu mereka dalam pelajaran mereka sebagai orang tua. Demikian juga untuk anak-anak kami, agar mereka dapat lebih rajin belajar meskipun dalam kondisi terbatas. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang belum dapat hadir di malam ini Tuhan. Engkau berkati mereka sehingga apapun pergumulan mereka dapat jalan keluar. Demikian juga Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati gereja kami ya Tuhan di masa pandemik ini. Engkau tahu ya Tuhan, kami tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kami di gereja-Mu, di rumah-Mu. Biar kiranya Tuhan yang mendekatkan dan menyatukan hati kami dalam ibadah ya Tuhan. Biar kiranya Bapa, kami dapat bersama-sama berkumpul kembali seperti dulu, bersukacita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintah kami juga ya Bapa. Engkau tahu ya Bapa, kepala negara kami juga sedang bingung mungkin memikirkan semua permasalahan baik dari segi kesehatan, sosial maupun ekonomi.
Biar Tuhan yang memimpin beliau ya Bapak, agar dapat memberikan keputusan yang terbaik ya Bapak, sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik tanpa mengabaikan sisi kesehatan maupun sosial ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat tim medis ya Bapak. Engkau tahu ya Bapak, tim medis kami saat ini sedang berusaha keras untuk membantu korban-korban yang sedang mengalami sakit, baik yang sakit akibat virus corona maupun karena penyakit lainnya. Engkau berkati Bapak setiap tim medis, mulai dari petugas kebersihan, perawat, admin, dokter-dokter, biar Tuhan yang memberikan sistem imun yang baik buat tubuh mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal dan baik ya Tuhan. Engkau berkati juga keluarga mereka ya Bapak, yang mungkin tidak dapat bertemu dengan mereka setiap hari, biar Tuhan melindungi keluarga mereka, anak-anak mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan baik ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau tahu begitu banyak doa-doa yang ingin kami panjatkan kepadamu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ya Bapak, Engkau dapat membaca hati kami ya Bapak, biar kiranya Tuhan Yesus yang selalu mengiringi langkah kami ya Bapak. Tuhan, ampuni kami buat segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar setiap kami tidak menjadi penghalang untuk menerima berkat dari-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan melalui anak Yesus Kristus yang hidup. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Nang. Ada orang sota BG Jamita, naneng nasaat nyamang pendeta Panjaitan, marente mahita siap buku ede nomor 100 lalu, ayat sada doa 2, Jahoba si Parmahanau. Asini rohama dihamu dohok dame nasian debata anata. Dohok sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohok todi parbadia. Amin. Kamu inahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Hata ni debata turku janita di partanganata apalagi bodarion. Tersurat di Yohanes Tada ayat 20 sah di ayat 24. Yohanes Tada ayat 24 sama di dok di sini. Torang ni arinai
Dida si Johannes ma Jesus rotusi. Jadi dogma. Odo biru-biru ni bata nama morstan dosa ni portigion. Ibana dong na hudoki. Siap kudiku rodo sada hala nang jumulo adong asa au. Ai parjolohiat do ibana. Au pe dakuta da ibana. Alai asa tadak ibana di halak Israel. Ubay naruaw madidihon ai. Dungi di hati dakon si Johannes ma ninama. Wida do tobi itu at songon darapati sian banua bijangi jalanian di ibana. Aupe dak putar da ibana jolo. Ala ibana nomor 10 au madidihon aik. Ido madok tuau. Ia tu si di daho tuat tobi jalanian di ibana. Ibana do si didihon todi parbadia. Asanunga huida jala hazam jokkon ibana do anak di debatan. Ujahama di bahasa Indonesia amang ina satu Makas Yohanes 1 ayat 29 saat sampai dengan ayat 34. Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh Tuhan dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepada aku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan, amang ina nahina holongan di bagasan warni Tuhatta Yesus Kristus. Perdebatan tentang Yesus Kristus pada zaman Yohanes sangat hangat diperdebatkan, diperbincangkan oleh orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Yunani, dan semua orang pada waktu itu. Terutama bangsa Yahudi tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah atau Allah sendiri yang datang ke dunia ini. Dan banyak pemuka-pemuka agama tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah yang turun, yang datang ke dunia ini. Termasuk bangsa Yunani atau bangsa Romawi yang tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Maka dalam nas ini, Yohanes Pembaptis bersaksi kepada semua orang bahwa pemberitaan Yohanes Pembaptis sebelum Yesus lahir dan datang ke dunia ini
diterangkan kembali dalam firman Tuhan pada malam ini di patolhas muse tu bangsa Yahudi dohot tu halak naso Yahudi asa persea nasida dihadirion ni tu hatta Yesus Kristus diulakkan si Yohanes bin Musa mandok odo nahudok na prajului mandok Yesus odo biru-biru ni debata nama morsang dosa ni portibion sebutan biru-biru di pasahat Yesus dalam bahasa Indonesia, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus Kristus disebut anak domba. Melalui hatta perjanjian lama bahwa anak domba menjadi korban persembahan pada hari raya Paskah memperingati kebebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi darah anak domba itu diusapkan ke dinding rumah atau ke pintu rumah sebagai lambang pembebasan, lambang keselamatan. Tapi domba Paskah yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang oleh darahnya yang mati di salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Jadi kalau dalam perjanjian lama darah domba sebagai simbol keselamatan, tapi di sini bahwa anak domba, darah anak domba yang sejati yaitu Yesus benar-benar menyelamatkan kita dari kuasa dosa, menyelamatkan dunia ini dan menyelamatkan orang yang percaya. Kemudian kita lihat di sini kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus, bahwa Yohanes Pembaptis mengatakan dalam ayat 30 bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia yang disebut Yesus. Makanya Yohanes mengatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi nggak ada kian ibana sebelum ada ngau di pertibion di nasi Yohanes. Nah kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi untuk meyakinkan para pendengar dan para pembaca kitab Yohanes, maka Yohanes Pembaptis pun mengatakan, "Ayo, sarupa tamu. Kita sama. Mula-mula saya tidak mengenal dia. Tetapi saya diutus oleh Allah, dan untuk itulah aku datang untuk mempersiapkan kelahiran Yesus menjadi manusia ke dunia ini, dan aku mengadakan baptisan pertobatan dengan air. Iro benesero akan atorok ditiki roh tu sungai Jordan, jadi di Yohanes di sungai Jordan dot air. Jadi baptisan Yohanes dengan air di sungai Jordan adalah baptisan pertobatan. Kemudian Yohanes menegaskan bahwa setelah aku, dia yaitu Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi mulai terdiri anak kota gereja, ale si A, udidi mahori bagasan keluar di mata anak dohot di perbadia. Jadi kalau dibuat itu sungai Jordan, anak sungai alai nunga terdiri kita di bagasan tod di perbadia. Yang mau manami dohot inanani amanginan nang nahrongan
di pahatus si Yohanes domuse marhite panidanyonna. Jadi Yohanes kembali memberi kesaksian dalam ayat 32 bahwa aku telah melihat roh Allah turun ke atasnya seperti merpati dan tinggal di atasnya, yaitu di atas Yesus Kristus. Jadi merpati itu adalah lambang daripada Roh Kudus yang hinggap pada Yesus. Merpati adalah burung yang bersih dan hinggap pada tempat yang bersih. Nungahui dewi todi turun manggohi ibana. Ibana nedokna iman Yesus Kristus. Jalanunga di palubah ketus Yohanes. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, ada debat Yohanes. Jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang membaptis dengan Roh Kudus. Yaitu berlebat dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Yesus, ia inilah anak Allah. Jadi memang idona pinahatus Yesus Yohanes. Marhite pandanonna karena Tuhan Yesus ima debatanya ke bejorna mengutus muse Yesus nang mana itu suruh tongdo rakdo hotita marhite toddi parabadia. Jadi dia menami inanami dah baru ke hari Minggu nasalku kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Sikokma pak kebasion Tuhan Yesus. Totong do kita diramoti. Totong do Yesus rapdo kita. Marhite todina ima todi parabadia. Jalat hari Minggu tanggal itu Juni masuk ayat Minggu Trinitatis. Minggu Trinitatis amangina hasil tulu sadau di debatan. Dalam arti Allah Tritunggal. 3 kepribadian, 3 karakter di dalam satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Jadi dalam tulu debatan. Sadadu Tuhan tak. Ima debatan yang ada jolma, ingat Yesus. Jala sahat fedarion mengudah Tuhatta di tengah-tengah ni huriatta ima tod di parabadia. Jala huriai imana pinajong ni tod di parabadia. Belum hari Pentakosta, hari Pentakosta. Itulah awal permulaan gereja. Jadi di batado marhite Yesus Kristus, marhite tod di parabadia, napa jong-jong huriai. Jala ibana sendiri lo napakuhon akan apresiai. So menamasa di Jerusalem ditilki hasasaur ni todi parabadia. Namangi usia manami lo inanami. Nang di tengah-tengah ni keluarga tapi di tengah-tengah ni keluarga tapi mangula do todi parabadia. Ubanda bo kita marsiat tusan. Amang do inang dijalu marsiat tusan. Atik pe orang paneng komunikasi. Atik pesona napasoal sasahali alagi bersiap pusat. Makin tua semakin seirama, makin tua semakin bahagia. Ima akan niguhan ni todi parabadia. Nak akar petaipe, nak pesipata sesona nama juga. Alagi kita merimai disadari bahwa ternyata kadang-kadang apa yang dia ucapkan mungkin yang dia lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada dua kapan selalu. Nama mengium mesti dia memanami dohu inanami. Somon si Yohanes nagabe si dan ini Kristus nagabe saksi Kristus soni mana kita. Jadilah saksi Kristus. Kita telah menerima pencurahan Roh Kudus. Jadilah menjadi saksi Kristus di dunia ini. Bohado kita dari cipidang Kristus. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus.
tentu saja bersaksilah dengan perkataan-perkataan yang baik, kata-kata yang jujur, bersaksilah dengan perbuatan-perbuatan yang baik melalui kapabahenan dari gen. Bagaimana kita bersaksi di dunia ini? Kita tidak berdebat, kita tidak berdebat soal agama. Kita tidak bertengkar dengan orang lain. Tetapi marilah kita tunjukkan karakter sebagai pengikut Yesus. Karakter sebagai pengikut Yesus yaitu tinggal di dalam kasih, penuh keramah tamahan, penuh kelemah lembutan, penuh kesabaran, penuh sukacita walaupun banyak tantangan, bisa mengendalikan diri, dan lain-lain. Sebenarnya di Galatia 5:22. Jadi amo manami do inanami. Asa somo si Yohanes do kita. Ilo nang doon tribukon. Asa somo si Yohanes do kita. Gabi si tidani di pertibio menjadi saksi Kristus. Kita menjadi Alkitab yang bisa dibaca orang. Kita menjadi firman Tuhan. Diri kita adalah firman Tuhan. Karakter kita adalah firman Tuhan yang bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga semakin lama orang percaya semakin bertambah di dunia ini. Jadi yang mengalami inanami inahorongan tahuluh mahatan di batang di Borneo. Mereka pendangion si Yohanes gabe labtab bah persiapan tarimat Tuhan Yesus. Dalam diigil kita diminta menjadi saksi Kristus sehingga dunia ini semakin baik, gereja kita semakin baik, keluarga kita semakin kuat karena kita semua menjadi saksi Kristus di dunia ini juga di tempat diskusi di Bodario pasahatan na paulakan mo siya itu amang moderator ang paragenda lawinan diskusi taborna. Tolong audio tolong dihidupin. Jadi mau lihat mah dia mang Pendeta Rohara, so nang tabege nak ingat di pasahata mangi, mulubui adong kira-kira tulu poin na utakap, na perjulu dihatindakon si Yohanes dan imana si paduai, alai Yesus Kristus do. Baru na baduahon dihatindakon imana do, marhide haroron itodi na songgop tu Tuhan. Baru na batuluhon gabisi tidangi Kristus ma ibana di ngoluna yalai mana di pangido tuhitan waengon ima hurasa hira-hira naboi si diskusi onota bornginon alani nilema partikiat tu akadongan muladong nanaing mangalian masukan anang suku-sukun nagabe pamorahon jami taon di parngolota bodo tamak ketiki sekitar 15 menit adong dope dihita tiki. Nilai matiki itu akadongan. Ating adong naneng manuku manang nama nabai. Mau lihat ya, Mak? Silakan Amang Inang. Oke, Amang Kutapea nih. Amang Kutapea? Bukan, saya mau biar ada yang nanya aja. Bisa Ayo Pak Syarif. ya, Mang. Silakan, Amang. Itu Presley tuh, Bang Presley mau nanya dia. Bisa manuku namang? Enggak ada. Oh, langsung Mak, muladong nama nuku manang nama nabai, mak komentari, pamorahot jamito di hita saluhutna. Diam semua. Amek kelama Kutapea, neng manuku do manang mandab daya Mang.
Daun masuk tuh bahasa sip sudah ini. Ya mungkin sedikit lah supaya ini. Sedikit dari saya emang. Silakan orang, ya. Amang Herbert, silakan Amang. Ya mungkin ada dua hal mungkin untuk nanti juga mungkin kita bisa berdiskusi. Yang pertama mungkin ini saja tanggapan terhadap ayat-ayat yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 29 ini. Sepertinya Yohanes juga satu sosok yang mampu gitu ya untuk melihat Tuhan dalam tiga bentuknya gitu. Jadi dia juga di situ mengatakan Tuhan sebagai Bapa, dia juga di situ mengatakan Tuhan sebagai Yesus itu sendiri, dan juga Tuhan sebagai Roh gitu. Ini tanggapan aja, nggak perlu di komen gitu. Tapi mungkin nanti Amang Rohara bisa menambahinya, karena ya itu tadi, Trinitatis itu bukan sesuatu hal yang juga mudah kita cerna gitu. Tapi saya lihat Yohanes di sini, khususnya pada peristiwa pembaptisan ini, cukup baik gitu menggambarkan fakta-fakta Trinitatis itu sendiri gitu, bahwa di situ ada Tuhan dalam tiga wujudnya gitu. Itu tanggapan saya terhadap Yohanes ini. Kemudian mungkin yang berikutnya, mungkin juga relevansinya gitu terhadap situasi kita saat ini gitu ya. Yang nggak tahu juga ya, kalau zaman itu kok sepertinya mudah sekali kita melihat, atau banyak kita dibantu oleh peristiwa-peristiwa alam gitu ya. Seperti misalnya langit terbuka, turun merpati, kemudian kalau Pentakosta lidah api gitu, yang sepertinya di zaman-zaman makin ke sini sulit kita menyaksikan hal-hal seperti itu gitu. Mungkin juga situasi 2-3 bulan ini kita sedang di riset ulang gitu ya. Mungkin nanti setelah ini kita bisa melihat kejadian-kejadian itu lagi, ya nggak tahu juga. Tapi mungkin Amang Rohara punya pandangan tentang itu. Kenapa sekarang kok sulit sekali kita melihat peristiwa-peristiwa yang istilahnya tanda-tanda alam lah, atau Tuhan melalui media-media kejadian-kejadian alam. Saya pikir itu aja tanggapan, bisa ditanggapi, bisa disilakan. Makasih Amang Torang. Oh ya, makasih Amang Herbert. Mungkin sambil menunggu teman yang lain, barangkali ada yang mau menambahkan nanti, saya kira Amang Rohara bisa langsung kasih tanggapan, Amang. Ya. Terima kasih Amang Ketua Panjaitan, juga Amang Herbert yang memberikan masukan sekaligus satu bahan diskusi bagi kita. Yang pertama, memang itu tadi kembali dipertegas oleh Amang Ketua Herbert Siagian bahwa Allah dalam tiga kepribadian, atau tadi Amang Herbert bilang dalam tiga wujud. Allah dalam tiga kepribadian, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Inilah yang menjadi pokok khotbah kita pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, yaitu Minggu Trinitatis atau Minggu Tritunggal. Terima kasih Amang Siagian. Yang kedua, kalau pada zaman gereja muda-muda, pada Kisah Para Rasul 2, Allah berbicara dalam bentuk simbol-simbol atau tanda-tanda dengan pencurahan Roh Kudus, seperti lidah api dan lain-lain, angin kencang. Juga di dalam firman Tuhan pada hari ini bahwa Allah hadir dalam bentuk
tanda yaitu merpati. Allah hadir dalam Roh Kudus dalam bentuk tanda yaitu merpati. Sekarang juga benar yang Amang Herbert Siagian tadi katakan bahwa Allah juga berbicara pada zaman sekarang ini melalui peristiwa-peristiwa alam, tanda-tanda alam. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa Allah berbicara dalam setiap peristiwa yang kita alami, misalnya gunung berapi, tanah longsor, tsunami, penyakit atau virus seperti akhir-akhir ini, ya, di mana akhir-akhir ini vaksinnya belum ditemukan, dan setiap kejadian-kejadian yang terjadi dari dulu sampai sekarang sebenarnya untuk menyadarkan manusia bahwa pengetahuan manusia itu sangat terbatas, bahkan teknologi pun belum bisa, teknologi secanggih apapun belum bisa menjangkau kuasa Tuhan. Nah itu, jadi dari situ Allah berbicara, dari setiap kejadian, setiap peristiwa Allah berbicara kepada manusia di dunia ini, supaya manusia itu percaya. Jadi kalau Yohanes tadi bersaksi tentang Yesus, maka dalam situasi sekarang ini pun alam juga turut bersaksi tentang Tuhan yang berkuasa. Nah, tapi ingat emang ini, mulai di Indonesia hampir 2-4 bulan mana masalah. Mulai di luar negeri memang lebih, mungkin hampir 1 tahun. Alai marhiti peristiwa Allah berbicara kepada kita semua supaya kita tidak ragu-ragu akan Tuhan, tidak ragu-ragu kepada Tuhan Yesus, dan kita menyadari, kita diingatkan, ditegur oleh Tuhan, dan kita disadarkan Tuhan dalam setiap peristiwa di mana manusia itu sangat terbatas, kekuatan kita terbatas, dan ternyata teknologi, informasi, juga teknologi apapun yang ada di dunia ini sangat terbatas juga dan belum bisa menjangkau kuasa Tuhan. Ima mangsen au marhite perenungan manang aplikasi nakin nakina saat ni amang sentua Herbert Siagian mulai memang kami kembalikan lagi kepada amang sentua orang Panjaitan moderator kita. Mulai mamang tua kadonga muladong dope nanang manukun manang mana baik. Kui man nilihat partikian narong dope di kita sekitar walung naik. Oke, silakan Amang Arpaung. Latih madi amang situa Panjaitan do amang Pendeta Rohara. Memang berbicara mengenai Roh Kudus ini sangatlah sulit. Apalagi kurang dekat amang audionya. Apalagi kita HKBP ya. Tapi yang saya lihat dari konteks Yohanes 1 adalah tentang pengakuan iman Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus menurut pengakuan imannya. Tadi Pendeta Rohara telah mengatakan pertama-tama kan dia tidak mengenal. Di situ ada proses dari tidak mengenal menjadi mengenal, tidak mengakui menjadi mengakui. Itu yang kita lihat. Jadi minggu yang lewat juga kita sudah diskusi bagaimana supaya konsisten iman kita, pengenalan kita tentang Yesus. Bagaimana Yohanes Pembaptis dari tidak mengenal menjadi mengenal. Jadi pertanyaannya, kalau kita ditanya pribadi, siapakah Yesus itu menurut kita? Apakah pengenalan kita dari waktu ke waktu seperti Yohanes Pembaptis ini semakin mengenal dia? Apakah dari kita sekolah minggu, kita remaja, dewasa, sebelum majelis kita mengenal dia sama dari dulu sampai sekarang? Itu yang mau dipertanyakan. Oleh karena itu, saya melihat bagaimana pengenalan itu supaya berkembang, bagaimana caranya supaya iman kita konsisten tentang
pengenalan kita tentang Roh Kudus, tentang Yesus Kristus, tentang Allah Bapa, kan itu Trinitas. Tadi juga Pendeta Rohara mengatakan bahwa minggu depan, tanggal 7 adalah Minggu Trinitas. Jadi di sini jelas supaya iman kita seperti iman Yohanes Pembaptis, semakin dewasa, semakin mengenal Allah. Yang pertama, kita harus hidup dalam doa. Yang kedua, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus tetap bersatu dengan Yesus, dengan Allah, dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 4. Lalu kita harus hidup dalam hukum Taurat. Dan kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Jadi memang Roh Kudus itu kan penolong. Ketika Yohanes 14 dikatakan, aku akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh, berada di dalam diri kita, diam di dalam diri kita. Tetapi memang dia satu dengan kita, tetapi dia penolong. Artinya bagaimana kita memakai dia atau tidak. Ini yang kita lihat dalam nas ini. Jadi itulah yang saya lihat sedikit. Yang pertama, supaya iman kita seperti iman Yohanes Pembaptis, semakin mengenal Yesus, siapa Kristus, siapa Roh Kudus, siapa Allah Bapa, hidup dalam doa, hidup dalam firman, menjalin hubungan yang intim dengan Allah. Yohanes 15 ayat 4 itu, siapa mengenal aku, siapa bersama aku, dia katakan, dan hidup dalam Taurat dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi memang Roh Kudus itu yang menuntun kita, tetapi persoalannya dia hanya menuntun. Apa kita mau dituntun atau tidak tergantung kepada kita. Disitulah saya lihat bagaimana Yohanes Pembaptis mengenal Yesus, semakin lama semakin mengenal dia, dan semakin mengakui bahwa dia adalah Allah, yang Roh Kudus adalah yang diutus oleh Allah untuk menyertai dia. Bahkan tadi Pendeta Rohara mengatakan membaptisnya dengan roh. Imajo rasa otik sona manang namana baik, manang na babagason taringo tutul pokoknya tema dihita. Oleh tema dia mang marpaung, ati adong dope dongatan nana yang mangaliap dapot, adong dope dihita partikian sekitar 7 menit, 5-7 menit. Coba. Oke lah, saya amang dikit ya. Amang tapi ya, silakan Amang. Jadi Moluta ida, moluta ber nakin sian penerangan yang kita ajetan, malah sian mintar surat dison ke dari Yohanes Dison saya melihat ya hanya makin menguatkan oleh Yohanes, semakin menguatkan, menyaksikan siapa itu Yesus sebenarnya. Karena sebelum-sebelumnya, kalau kita lihat ayat sebelumnya, orang mengira Yohanes itu adalah Mesias. Padahal dia sudah beberapa kali yang mengatakan, bukan saya. Bahkan saya membuka tali kasutnya pun saya tidak pantas, kira-kira seperti itu. Artinya, dia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang akan datang. Nah, di ayat ini, ayat 29-34 tadi, seperti yang Herbert bilang, disitulah Yohanes menyaksikan atau mengatakan lebih detail lagi bahwa inilah Yesus itu yang sebenarnya. Kalau saya membaptis dengan air, Yesus itu membaptis dengan roh. Bahkan ada kali katakan juga ada membaptis dengan api. Dan di situ juga dia mengatakan bahwa kita harus melihat bahwa inilah anak domba Allah yang telah menghapus segala dosa kita. Ya, dia mengatakan bahwa saya ini tidak ada apa-apanya, sementara yang Mesias ini, Yesus ini adalah yang diutus oleh Allah, yaitu Allah sendiri, dan dia adalah Tuhan yang bisa menebus dan menghapus segala dosa dan kita. Sementara Yohanes sendiri ataupun kita sendiri adalah orang seperti biasa. Terus dikatakan juga di situ dikatakan daripada itu dia mengatakan bahwa yang datang belakangan itu artinya Yesus itu dia yang lebih utama, ataupun yang sebelum aku, katanya disebutkan adalah mengatakan bahwa Yesus itulah yang sebenarnya Mesias dan Juru Selamat. Jadi saya melihat tadi juga di sini dikatakan dia datang dalam roh, turun ke atas kepalanya dalam rupa merpati, artinya dia itu adalah kudus, bahwa dia adalah anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan kita Allah Bapa di surga. Semenima otik nabui siani bak mulate.
Mulai teman dia mak hutapea do amang guru nakingan. Nah hutangkap saya namang hutapea holam menguatkan dua tiamang dan suku-suku rat tiamang. Amang hutapea menguatkan Yohanes merendahkan hati bukan dia Mesias. Tapi fokus Mesias itu adalah Tuhan itu adalah Mesias. Karena di perikop sebelumnya kan suku-suku nyaka Farisi isi dohoin na tu si Yohanes. Jala jujur di mana mandok dan ngau Mesias inna. Itu tiamang utapea. Bahkan dia mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak katanya. Artinya dia merendahkan diri bukan saya yang datang nanti. Itulah maksudnya Yesus yang sekarang disaksikan ayat 29 sampai 34 ini melatih. Ya, Mang. Oke, Mang. Mulai teman. Nanti adong lobe dongatan amang anau mangaliat pendapat manang suku-sukun ada orang soal ditutup amang pendeta rohara nilai masa dan naik. Sedikit amang naik manukung manang mana baik ada orang soal ditutup amang pendeta. Sedikit amang. Oke, silakan amang Presley, silakan amang. Terima kasih amang torang Panjaitan. Tadi saya mendengar sedikit dari amang pendeta tentang bersaksi ya ini amang ya. Keluarga dituntut untuk bersaksi. Memang kita semua dipanggil dan diutus untuk bersekutu, melayani dan bersaksi. Karena Tuhan juga memberikan talenta kepada kita semua, ciptaannya, ya memang untuk maksud tersebut. Nah, pelayanan sejati juga hanya mungkin oleh orang-orang yang sudah menerima Kristus dan kebenaran firman-Nya. Sehingga setiap orang yang melayani dengan bergantung dan berpusat pada Kristus saja. Banyak berdoa serta melayani dengan tulus dan penuh kasih. Nah, yang menjadi sedikit opini buat amang pendeta kita, amang rohara, dengan perkembangan dunia di era globalisasi sekarang ini, amang, bagaimana peluang pelayanan dan pelayanan mana saja yang terbuka bagi keluarga atau jemaat-jemaat kita, Mang. Yang pertama, yang kedua, kita lihat ya tentang toleransi beragama ya. Dalam suasana meningkatkan toleransi beragama ini, bagaimanakah memberitakan Injil yang efektif dan yang tidak menyulitkan agama-agama lain? Itu yang kedua, Mang. Terus yang ketiga ini agak sedikit menjadi dilema juga sih ya. Dalam keterbatasan tidak semua orang yang memiliki banyak ekonominya yang tinggi, ada juga yang menengah ke bawah. Tapi ada juga ini yang dengan keterbatasan dana ini pengen melayani, tapi dia belum tahu. Jadi dalam keterbatasan dana dan waktu, bagaimana jemaat itu mengatur prioritas pelayanan, baik dalam keluarganya mereka, gereja, dan bermasyarakat. Hanya itu saja sih, Amang. Terima kasih, Amang Torang, dan terima kasih, Amang Pendeta. Ya, terima kasih, Amang Presley. Saya kira langsung ke Amang Pendeta Rohara. Sekalian Mano disimpulkan nanti, Amang. Oke, Mang, makasih, Mang. Ya. Terima kasih untuk masukan yang sangat berharga untuk memperkaya khotbah kita dari Amang Guru Marpaung. Terima kasih, Amang. Sangat bagus sekali. Juga dari Amang Hutapea, Amang kembali menegaskan tentang kepribadian Yohanes yang rendah hati. Kemudian ada juga perenungan sekaligus pertanyaan dari Amang Presley Simanjuntak. Bagaimana dengan perkembangan dunia di era sekarang ini, di era globalisasi ini, bagaimana pelayanan yang harus kita lakukan, bentuk pelayanan seperti apa yang kita lakukan bagi ya jemaat. Ya, terima kasih memang untuk pertanyaan yang satu ini. Memang kita sudah berusaha untuk mengikuti perkembangan sekaligus menyesuaikan
menyelesaikan pelayanan kita sesuai dengan perkembangan iptek kepada warga jemaat. Misalnya yang kita lakukan sekarang ini adalah ibadah online. Yang karena kita tidak bisa dilayani secara fisik atau tatap muka. Itu satu. Yang kedua, pelayanan sosial yang walaupun belum maksimal kita sudah lakukan dengan bentuk secara tidak langsung, misalnya mentransfer kepada warga jemaat yang terkena dampak COVID, ya. Jadi jemaat kita sudah dibantu gereja secara ekonomi, walaupun tidak langsung, tapi bisa secara tidak langsung melalui perkembangan kemajuan teknologi, termasuk kita yang memberikan persembahan, bukan hanya bantuan untuk yang sakit, yang ekonomi lemah, termasuk kita juga ketika kita memberikan persembahan buat Tuhan, beberapa alternatif bentuk pembayaran atau pengiriman sudah disediakan oleh gereja kita. Nanti akan diwartakan dan dikasih tahu di setiap week. Jadi memang seiring dengan perkembangan zaman, pasti gereja kita juga mengikuti dan berusaha. Dan di samping itu juga perlu dukungan dari setiap pihak, terutama warga jemaat kita yang ahli dalam bidangnya, untuk berkontribusi dalam membantu pelayanan di gereja kita. Terima kasih banyak untuk pertanyaan ini, dan ini sangat penting untuk direnungkan. Yang kedua tadi dari Presley, kalau saya tidak salah tangkap, bagaimana bentuk penginjilan kepada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Yesus, termasuk mereka yang beda agama. Nah, ini juga saya tegaskan bahwa kita harus menjadi teladan, harus menjadi contoh bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi memang dalam khotbah sudah saya katakan, kita tidak perlu berdebat. Kita tidak perlu berdebat siapa agama siapa yang paling benar, kitab suci siapa yang paling benar, tapi mari kita tunjukkan karakter Yesus. Mari kita tunjukkan karakter Yesus sebagai gaya hidup kita, ciri khas kita, yaitu apa yang telah kita terima dari Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang kita baca. Jadi itu banyak sudah kita lakukan bentuk penginjilan, misalnya penginjilan dengan secara nyata seperti yang pernah dilakukan gereja kita, termasuk juga bantuan untuk saudara-saudara kita di sekitar gereja, itu bentuk penginjilan di masa pandemi COVID ini. Dan beberapa orang juga jemaat membantu di lingkungan masing-masing, termasuk sintua kita juga. Misalnya Inang Sintua Ida Pandiangan mengupayakan sembako untuk masyarakat di lingkungannya, termasuk juga untuk jemaat kita beberapa orang dan masyarakat di sekitar gereja. Ada kemarin sekitar 30 paket sembako dari diusahakan oleh Inang Ida atas nama gereja kita dan untuk jemaat kita juga. Jadi ini semua bentuk-bentuk penginjilan, baik penginjilan internal maupun penginjilan eksternal. Dan masih banyak lagi yang perlu kita lakukan sebagai bentuk penginjilan tanpa kita harus berkhotbah atau melakukan sesuatu perdebatan tentang iman dan tentang agama, tapi kita menginjili dengan cara yang berbeda, yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, membantu sesama, juga memberikan pertolongan dan perhatian. Nah, yang berikut untuk jemaat kita dari pertanyaan ketiga, Tuhan juga tidak menuntut banyak dari kita. Yang walaupun kita terbatas sekali dalam sisi ekonomi yang tapi Tuhan tahu apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan
untuk Tuhan, untuk pelayanan, itu juga sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Itu semacam kata Presby. Jadi apa yang bisa kita lakukan, pelayanan apa yang bisa kita lakukan di dalam keterbatasan kita, mari kita melayani. Apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan di gereja, di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan pekerjaan kita juga termasuk, yaitu pelayanan memang. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Karena itu semuanya pelayanan. Jadi sebagai kesimpulan daripada diskusi kita menyangkut khotbah pada malam ini, yang pertama, tadi Abang Utapia sudah mengatakan, kesan yang paling mendalam dari firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, yaitu kepribadian Yohanes yang sangat rendah hati. Dia tidak mencari nama atau mencari keuntungan tentang kehadiran Yesus yang dia beritakan, yang dia persiapkan, tetapi dia justru merendahkan diri, serendah-rendah. Mau bahasa Batak, tidak si Yohanes itu, angguau dalam mermek, nama alain juga dalam merbal dengan dalam mersangak, maksudnya dalam mersangak Tuhan Yesus, atau piau dalam mermek nasi Yohanes. Jadi Yohanes itu sangat rendah hati. Dia tidak membesarkan dirinya, tapi dia membesarkan nama Yesus, bukan namanya. Bukan seperti dunia ini, tapi Yohanes beda. Dia memang mengaku dengan mulut, dengan hati, dengan hidupnya, bahwa sesungguhnya yang dia bicarakan, yang dia khotbahkan, yang dia saksikan adalah Yesus Kristus, si Penubai, Juru Selamat dunia. Jadi kita pesombrido, mari kita bersaksi. Sebenarnya mengguru markau nakin, mari kita bersaksi di setiap hidup, di setiap pekerjaan kita dengan membesarkan nama Yesus. Mersangak matang Yesus merhitip pelayanan kita. Makin besarlah Yesus melalui pelayanan kita, melalui pekerjaan kita, juga di mana kita berada. Nama Yesus dibesarkan dengan segala aktivitas-aktivitas yang baik yang kita lakukan sepanjang hidup. Lalu memang kesaksian inang nama-nama najaruna soal kesaksian di Yohanes karena Yesus. Lalu kesaksian satu triliun Muhammad kita kata perkenalkanlah Yesus kepada semua orang. Perkenalkanlah nama Yesus. Supaya Yesus akan dibesarkan dengan apa? Dengan segala perbuatan dan pelayanan yang baik, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan bakat dan talenta kita. Mari kita berkarya di tengah gereja, di tengah masyarakat, sehingga orang akan bertanya, Aisyah, si A, halakah ada halakon, halak Batak. Halak Kristen itu Uido. Ternyata orang Kristen itu luar biasa dan nama Yesus akan semakin dipermuliakan, dibesarkan, dan jumlah orang percaya akan bertambah ketika semua orang percaya yang sudah dibaptis bisa menjadi saksi Kristus. Amin. Martangi yang kita mulai tiba Tuhan di pasar mengenai songon aposom si Yohanes. Gabi sitidangi menjadi saksi Kristus. Demikian juga kami semua warga jemaat, khususnya Prahlado dan warga jemaat di Wiksio menjadi saksi Kristus yang hidup dan berkarya. Tidak pernah berhenti, tapi terus berkarya. Tidak pernah lelah, tapi terus kuat dalam pelayanan. Tidak pernah mundur, tapi terus maju dalam pelayanan. Dengan keterbatasan yang kami miliki, kemampuan yang kami miliki, kami mampu berbuat untuk sesama, berbuat untuk Tuhan sebagai bagian dari kesaksian kami. Tuhan, pasu selalu perhalal nang warga jemaat di Wiksio. Sarihon mulunasi Tuhan, terutama di masa-masa pandemik COVID-19. Asiruhan Tuhan, saya
leon dalan di ham salmuna asabui ham madalani ulunami dohot memikir dari kottu akkaya nakon nami asiroham salku hamana masaon ima wabah kopitot Tuhan asabui hani mustemulak sona somal pulih kembali situasi songon semula bui hamin sekarijo songon nasomal bui anak konami masih kola laus bui hamin semarapunu di bagas doromi ngamuji do pasang apa asiru hamar itu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Niliamat iki to amang kutapea pasaton informasi. Terima kasih informasi atau buah-buah sama kita. Warta singkat. Minggu depan tetap kita ada pertanyaan online seperti sekarang ini melalui Zoom. Kita akan ikuti lagi seperti biasa. Terus kita informasikan juga, kita kemarin waktu hari Minggu, saya bersama dengan Sintua Ida dan Emang Sintua Romanap dan beberapa jemaat kita telah menyerahkan sosial huria dari gereja kita, khususnya Wiksion, kepada keluarga Abang Parningotan Situmorang, Inang Guru Manalu, teman kita dari Wik Kanan. Kita kumpulkan dana karena keluarga ini berkali-kali sudah kena timpa musibah, anaknya meninggal dan keadaan ekonomi yang kurang baik, dan anaknya sakit-sakitan seperti yang pernah kita informasikan. Puji Tuhan atas berkat kasih karunia kita semua, bahu-membahu di Sion menjalankan kasih, kita kumpulkan dapat 13.750.000. Kali yang kita serahkan ke keluarga itu 13 juta karena informasi dari Inang Ida, pembagian uang itu kita masukkan ada 750.000 karena terlambat datang. Kita masukkan ke dana kas sosial gereja, sosial Wiksion itu menjadi saat ini saldo sebelumnya 1.700.000 tambah 750. Jadi sekarang saldo kita Wiksion khususnya untuk dana sosial 2.450.000 yang kita sampaikan kepada keluarga Situmorang kemarin 13 juta. Atas kita berikan itu, keluarga tersebut mengucapkan terima kasih kepada kita semua, khususnya Wiksion yang telah berpartisipasi dan yang telah mendoakan keluarga beliau. Kiranya berkat Tuhan bertambah dan kesehatan bagi kita semua. Terus selanjutnya, kita berikan informasi, gereja kita sebenarnya harusnya sudah melakukan periodisasi untuk pelayan-pelayan atau fungsionaris gereja, seperti Parartaon, Dewan Marturia, Dewan Kononia, Dewan Diakonia, dan untuk yang ke resort harusnya 30 Maret lalu, cuman karena masalah wabah pandemi ini diundur. Jadi akan dilaksanakan Sabtu 13 Juni 2020 nanti, Sabtu depan sekali lagi. Jadi kita harapkan, kan kita doakan agar terpilih pengurus yang bisa membawa gereja kita ke arah pelayanan yang lebih baik lagi. Di samping dari para hadu yang dipilih untuk pengurus-pengurus fungsionaris ini nanti, dari jemaat juga akan ada yang terpilih, mungkin dari sebagian dari Sion dan dari wik-wik yang lain. Kita doakanlah agar periodisasi itu berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Terus yang selanjutnya kita informasikan juga kepada kita semua ya, untuk yang sudah memberi atau yang belum memberi agar segera menyerahkan persembahan kolekte mingguan, persembahan bulanan ataupun ucapan syukur bisa disampaikan melalui rekening huria di Bank Maybank ataupun melalui kiris yang selalu ada ditampilkan dalam kebaktian setiap minggu. Karena ini diperlukan untuk operasional gereja kita, walaupun dalam situasi pandemi gereja kita operasionalnya tetap berjalan. Contohnya bayar untuk belanja pendeta dan gaji para karyawan dan yang lainnya. Untuk itu kita berikanlah dengan sukacita. Terus kita berita selanjutnya, memang kita sudah dengar informasi akan ada new normal, tapi kita sebagai warga jemaat tetap mengikuti aturan dari pemerintah,
sehingga kita tetap harus bersabar kapan kita bisa kebaktian di gereja dengan aman. Oleh karena itu dari Paralu juga sudah memikirkan ini dan kita tidak perlu terburu-buru. Kita tunggu saja agar ini bisa nanti kapan terlaksana dengan baik. Terus selanjutnya bulan Juni ini kita akan juga membantu seperti Bapak Pendeta tadi, membantu saudara kita yang terdampak corona. Jadi kita akan berikan bansos kira bulan Juni ini akan diatur oleh panitia sesuai dengan yang telah digariskan dan ikuti aturan yang sudah dibuat oleh panitia. Demikian warta jemaat untuk kita semua. Terima kasih. Mulai teman yang koordinator sama kota PA. Jadi taparade ma rohatta lawas atau peliata. Uhut marede hita siap buku ede nomor 210 tolu ayat sada dohot tolu. Dung sonang rohaku. Martangiang mahita tapasahak ma peliata tuadopan di debata martangiang mahita. Alia manami na di barwagijang. Oro harorowan ni salahut sila wale na dinggan do na sa ulibasa na malutu. Pasata ni maskian na nilahmi Tuhan pilihan namin. Sa ijaro magabe uap na putus itulog. Sa tangiyo matangyang namin Tuhan narak mangiluhan. Rak mahita madot tangiang alia manami. Alia manami nergonot jam. Sa pinarpatiya magkuarang. Sa Roma rajang. Sa ulang rohan ibanatong Leho mo kami sa dari pengaluan siapa hari. Sesama nami sang penesanami. Hidup dari dengan nama dosa Tuhan. Una kami tugi itu pangkina. Kedua mahami siang pangalo. Ay korna puna raja. Dua sengapun. Oh dia sengapun salilin nilalim.
Amin. Jalo hamuma pas-pasu setuhat tadi kata. Di pasu-pasu jalan ramoti Tuhan di Batama. Di sedakot Tuhan di Batama bohila Tuhan jala asi marohana mida. Di dopakot Tuhan di Batama bohila Tuhan jala kasar homa damena tutot tim nabi. Amin. Oras may tamangin ang kalutan. Oras sama pendeta, oras sama pendeta. Oras sama ina. Oras sama. Oras sama Butavia Junior. Sama orang. Sama salah seluruh rohani Butavia Senior. Berimbang itu tadi bau 2 Tavia 2 Panjaitan. Oh, itu sel Gideon itu. Oras sama Presley. Orang sama kurang. Bangsa ada lu. Oras sama Presley. Orang sama pendeta nami. Sama Clara. Oras lah. Selamat istirahat lah semua. Ya, Mang. Terima kasih, Mang. Salam sehat semua. Iya, salam sehat. Salam sehat, iya. Por